Dia melihat makhluk hitam tinggi besar sedang berdiri di pojok kamar. Sebegitu tingginya hingga kepalanya nyaris menyentuh langit-langit kamar itu. Hai, saya Thomas Alafta. Terima kasih telah menonton video ini. Di video kali ini saya akan menceritakan kisah horor tentang pesugihan. Gimana kejadiannya? Langsung saja ke ceritanya. Kisah ini bercerita tentang pengalaman Resti, tentang peristiwa menyeramkan yang dia alami 7 tahun yang lalu. Saat itu umurnya masih 20 tahunan. Begini ceritanya. Waktu itu tahun 2013, saat itu Resti tinggal di Malang di rumah Tante Maya. Tante Maya ini adalah adik dari bapaknya yang nomor 4. Ya, mereka ini, bapaknya ini ada 7 bersaudara. Beliau tinggal di Malang karena memang bersama suaminya punya usaha di sana. Suaminya ini bernama Om Roy, dan di sana juga ada anaknya bernama Rifka dan 3 asisten rumah tangga. Suami Tante Maya ini, Om Roy, lebih sering keluar kota dalam rangka mengurus bisnis yang digelutinya. Jadi hanya ada Resti, Tante Maya, dan Rifka, anak laki-laki Tante Maya, dan 3 orang asisten tadi. Ya, hanya mereka berenam yang biasa tinggal di rumah besar nan mewah ini. Rumah mewah nan besar. Benar, Tante Maya ini dan keluarganya menempati rumah yang sangat besar dan mewah. Rumah 2 lantai memiliki 8 kamar. Rumah itu juga berdiri di atas tanah yang sangat luas, nyaris 1 hektar. Halaman dan pekarangan yang dimilikinya sangat luas juga. Kolam renang besar menghiasi halaman belakang. Panas matahari tidak gampang menembus sampai permukaan air karena beberapa pohon besar dan rindang berdiri di sekelilingnya. Resti yang hanya seorang putri dari pemilik warung kelontong di Jogja, jadi seperti tinggal di istana raja. Lalu kenapa Resti bisa tinggal di rumah ini? Kenapa bisa tinggal di rumah keluarga Tante Maya? Begini ceritanya. Setelah lulus SMA di Jogja, Resti sempat menganggur hingga selama 1 tahun. Kenapa nggak kuliah? Bapak Resti belum cukup punya uang untuk membiayainya, dan Resti bisa mengerti tentang hal itu. Mbak Maya yang mengetahui hal itu mengajak si Resti untuk tinggal di Malang, dan dia yang membiayai kuliah si Resti. Hitung-hitung sambil menemani Tante Maya ini di rumahnya supaya jadi agak ramai. Begitulah ucapan Tante Maya ketika datang berkunjung ke rumah Resti ini. Resti yang mendengar hal itu sungguh senang mendengarnya. Kebaikan Tante Maya bisa jadi merupakan jalan keluar dari keinginannya untuk kuliah. Singkat cerita, bapak dan ibunya juga setuju untuk Resti berangkat ke Malang dan tinggal di rumahnya Tante Maya nih. Hingga akhirnya sekitar awal tahun 2013, Resti memulai hidup di kota Malang, kota besar yang sama sekali belum pernah ia kunjungi sebelumnya. Sebelum kita mulai, kita cerita dulu tentang keluarga Tante Maya nih. Tante Maya dan Om Roy ini menikah pada pertengahan tahun 90-an. Sebelumnya mereka adalah teman sekolah. Pernikahan mereka dikaruniai 2 orang anak, Mala dan Rifka. Mala adalah anak pertama perempuan. Lalu kenapa di awal cerita tadi aku tidak menyebutkan Mala, hanya menyebutkan Rifka? Mala emangnya kemana? Mala sudah meninggal tahun 2008. Dia meninggal tragis karena kecelakaan motor. Jadi anak mereka sekarang hanya tinggal Rifka seorang. Mereka saat itu cukup terguncang, tetapi sepeninggal Mala,
Tante Maya dan Om Roy hidupnya secara perlahan mulai membaik. Kata Bapak Resti, usaha yang mereka rintis mulai banyak membuahkan hasil. Pelan-pelan mereka bisa melunasi utang-utang dari keluarga maupun orang lain yang sebelumnya selalu meminta atau meminjam uang. Mereka mulai bisa memberi dan membantu keluarga lainnya. Sampai akhirnya pada tahun 2010 mereka akhirnya mampu memiliki rumah sendiri. Waktu itu rumahnya bukanlah rumah mewah yang diceritakan di awal. Masih rumah, nggak terlalu besar, tapi kata Bapak Resti ini sudah termasuk rumah mahal. Bapaknya Resti ini anak pertama dari 7 bersaudara. Mereka semua lahir dan besar di Jogja, termasuk Tante Mayani. Sekitar pada tahun 2011, adik bapaknya Resti yang paling bungsu, namanya Om Seno, terkena PHK dari perusahaan tempat dia bekerja. Sejak itu dia menganggur. Tante Maya yang mengetahui hal itu menawarkan pekerjaan pada Om Seno untuk membantu pekerjaan suaminya. Akhirnya Om Seno berangkat dan tinggal di Malang, membantu usaha yang dijalani Om Roy. Resti yang cukup dekat dengan Om Seno nih, sedikit merasa kehilangan ketika dia akhirnya pindah kota. Umur yang tidak terlalu terpaut jauh membuat mereka layaknya teman dan sahabat. Beliau adalah tempatnya biasa bercerita. Tetapi malangnya sekitar 6 bulan kemudian kabar duka kembali datang. Om Seno berpulang ke pangkuan ilahi. Dia meninggal mendadak karena kecelakaan kerja. Terjatuh dari atap salah satu pabrik milik Om Roy, suaminya Tante tadi. Saat itu adalah momen terburuk dalam hidupnya. Resti kehilangan Om yang disayanginya secara mendadak. Resti kehilangan sahabat dekat, kehilangan tempat bercerita, kehilangan tempat berkeluh kesahnya. Lagi-lagi mereka sekeluarga berduka cukup dalam. Lalu sekitar 1 tahun sepeninggal Om Seno, Resti mendengar kabar kalau Tante Maya dan suaminya sudah pindah ke rumah baru. Menurut cerita dari bapak dan adik-adiknya, keluarga mereka pindah ke rumah yang jauh lebih besar, lebih mewah, berdiri di atas tanah yang sangat luas pula. Yang sebelumnya hanya memiliki 1 asisten rumah tangga, kini mereka sudah dibantu 3 asisten. Tentu saja mereka semua senang mendengar kalau ada anggota keluarga besar yang sudah sukses keuangannya. Ya, itu tadi sedikit informasi tentang Tante Mayani. Sampai akhirnya, setelah lulus sekolah, Resti ditawari untuk tinggal di rumah Tante Maya, ditambah akan dibiayai kuliah. Resti pun tinggal di Malang. Ketika sampai di sana, Tante Maya melarang Resti untuk masuk ke sebuah kamar. Kamu jangan masuk ke kamar itu ya, isinya perlengkapan kerja Om Roy. Nanti dia marah kalau ada yang masuk ke ruangan itu. Begitu kata Tante Maya saat hari pertama dia tinggal di rumahnya. Sebelumnya Resti sudah diajak berkeliling, dikenalkan dengan 3 asisten rumah tangga, dijelaskan tentang seluruh kamar dan ruangan yang ada di rumah itu. Kamar yang dimaksud oleh Tante Maya tadi yang tidak boleh Resti masuki adalah kamar yang ada di lantai atas. Letaknya di depan sebelah kanan dari kamar yang akan Resti tempati nantinya. Pintu kamar itu
tertutup rapat, sepertinya terkunci karena Resti sempat hendak membukanya namun tidak bisa. "Ini kamar apa, Tante?" tanya Resti ketika Tante Maya muncul di belakangnya. "Ya, itu tadi," jawaban Tante Maya. Katanya itu ruangan tempat perlengkapan kerja suaminya. Lalu beberapa kali seperti menegaskan kalau Resti sama sekali tidak boleh memasukinya. Ya sudah, Resti ini pasti nurut. Dia tidak akan berani menentang omongan Tante Maya nih. Kamar yang misterius, begitu Resti menyebutnya. Di rumah Tante Maya, dia disediakan kamar di lantai 2. Kamar besar yang letaknya tidak jauh dari tangga, persis bersebelahan dengan kamar mandi. Di dalam kamar sudah tersedia perabot yang mahal, tempat tidur empuk dan nyaman, lemari besar tetapi tidak ada televisi di dalamnya. Kamar yang sangat mewah menurutnya. "Oh iya, kunci pintu kamar kamu kayaknya masih rusak deh. Tante belum sempat untuk menghubungi tukang untuk memperbaikinya. Selalu lupa," begitu kata Tante Maya ketika mereka sedang di meja makan. Benar adanya, pintu kamar Resti kuncinya rusak. Bisa tertutup tetapi tidak bisa dikunci. Ya sudah, nggak apalah, toh di rumah ini terbilang aman. Lagi pula aku terkesan nggak sopan kalau selalu mengunci pintu kamar. Pikiran Resti ngebatin. Hari pertama dihabiskannya dengan berkenalan dengan lingkungan rumah serta penghuni lainnya, hingga tidak terasa akhirnya malam pun tiba. Resti bersama Tante Maya dan anaknya Rifka bersantap makan malam di meja makan. Bermacam makanan lezat tersaji di atas meja marmer yang besar. Resti yakin pasti harganya sangat mahal. Persis di tengah ruangan tergantung lampu kristal besar menerangi seluruh ruangan makan. Setelah itu, mereka masuk ke kamar masing-masing. Oh ya, di lantai 2, Resti ini sendirian. Tidak ada lagi yang menempatinya selain si Resti. Tante Maya dan Rifka masing-masing kamarnya di lantai 1. Para asisten rumah tangga kamarnya di belakang, terpisah dari bangunan utama. Jam 9 malam, Resti sudah berada di kamarnya. Isi kepalanya masih saja berkutat pada kekaguman akan kekayaan dan kehidupan mewah yang dimiliki oleh Tante Maya dan Om Roy. Mereka pasti sudah bekerja sangat keras untuk mendapatkan ini semua. Itu yang ada di pikirannya. Mungkin sekitar jam 11 malam akhirnya Resti bisa tertidur. Tidurnya cukup nyenyak, tapi tidak lama. Sekitar jam 2, Resti kembali terjaga. Sejak masuk kamar tadi, sengaja Resti tidak mematikan semua lampu. Dia hanya menyalakan lampu kecil di meja belajar untuk sekedar menerangi, supaya tidak terlalu gelap. Sepertinya Resti terbangun karena semilir angin dingin yang mengelus tubuhnya. Anginnya berhembus masuk melalui pintu kamar yang dalam keadaan terbuka. Padahal Resti sangat yakin kalau sebelum tidur, pintu sudah dalam keadaan tertutup. Mungkin karena tertiup angin, jadinya terbuka, begitu pikirnya. Karena pintu terbuka itulah, Resti jadi bisa melihat keluar. Celahnya cukup baginya untuk memperhatikan gelapnya suasana di luar kamar. Sangat gelap. Beberapa saat lamanya, dia terdiam memperhatikan gelapnya di luar. Belum 100% sadar setelah terjaga, Resti juga masih berusaha mengumpulkan niat dan tenaga untuk bangun dari tidurnya lalu menutup pintu. Seiring berjalannya waktu,
dan mulai terbiasanya matanya melihat dalam remang-remang, Resti merasa kalau ada yang mengganggu pandangannya. Walau tak begitu jelas, tapi sepertinya dia melihat ada sosok di ruang tengah. Sosok itu berdiri diam memperhatikannya, yang masih terbaring di tempat tidur. Masih terbentuk siluet hitam, tetapi Resti jelas melihatnya. Siapa itu? Pikirnya dalam hati. Beberapa detik, Resti terus memperhatikan sampai kemudian timbul niat mendekati pintu itu untuk memastikan. Resti bangun dari tempat tidur, lalu dia berjalan ke pintu. Setelah sampai, tiba-tiba bayangan hitam itu tidak ada lagi. Sudah tidak ada di tempatnya lagi. Kemana perginya, pikir si Resti dalam hatinya. Mungkin saya salah lihat. Begitu pikirnya, lalu menutup pintu rapat-rapat dan kembali tidur. Hari berikutnya, Resti jalani dengan kegiatan yang sedikit banyak, mencari kesibukan baru, entah itu membantu pekerjaan rumah, antar jemput Rifka ke sekolah, membantu usaha Tante Mayani, apa saja dia lakukan untuk mengisi kekosongan. Dia belum ada kegiatan perkuliahan karena waktu itu pendaftaran masuk untuk universitas memang belum dibuka. Seiring berjalannya waktu, Resti juga mulai lebih akrab dengan penghuni rumah, termasuk dengan para asisten rumah tangga. Mbak, memang kamar atas depan kamarku itu isinya apa sih? Kok sepertinya misterius sekali, nggak ada yang boleh masuk pula, tanya si Resti ini kepada Mbok Ning suatu ketika. Mbok Ning ini adalah salah satu ART di rumah itu. Oh, kamar itu ya mbak, saya juga nggak tahu pastinya. Lah wong saya juga nggak pernah boleh masuk walaupun hanya untuk membersihkan. Pintunya kan selalu terkunci, begitu jawab Mbak Ning. Aneh ya. Tapi ya sudahlah, jawab si Resti ini. Si Resti ini tidak bertanya lebih jauh, mungkin karena isi kamar itu sangat pribadi bagi Tante Maya dan suaminya. Selama tinggal di kamar atas, beberapa kali Resti mendengar suara-suara aneh. Contohnya beberapa kali terdengar langkah kaki naik dan turun tangga. Pernah juga ada suara pintu terbuka, entah pintu yang mana, yang cukup membuat merinding bulu kuduknya. Beberapa kali Resti melihat ada bayangan hitam tinggi besar melintas lewat depan pintu kamarnya. Pintu kamar yang tengah malam dalam keadaan terbuka, padahal dia yakin sudah menutupnya sebelum tidur. Mungkin rumah ini terlalu besar bagi penghuni yang hanya segelintir saja. Jadinya cukup menyeramkan, begitu pikirnya. Tapi seiring berjalannya waktu, Resti berusaha untuk melupakan dan mengabaikan setiap keanehan yang dia rasakan. Mencoba untuk sibuk dengan kegiatannya saja. Singkat cerita, ketika sudah hampir 3 bulan tinggal di rumah Tante Maya, walaupun tidak begitu jelas, pada akhirnya Resti bisa melihat isi kamar misterius itu. Kok bisa? Begini ceritanya. Seperti biasa, sekitar jam 9 malam, Resti sudah berada di dalam kamar. Hiburan satu-satunya adalah ponsel kesayangannya sambil menunggu kantuk datang. Dapat dipastikan lampu luar kamar sudah dalam keadaan mati semuanya. Hanya kamar Resti saja yang masih terang. Di tengah asiknya berponsel ria, selepas jam 10, Resti mendengar sesuatu. Ada suara yang sumbernya dari luar. Resti mendengar derit suara pintu terbuka perlahan. Saat itu,
Resti belum tahu pintu manakah itu, karena ada 4 kamar di lantai atas. Mungkin terbuka tertiup angin, begitu pikirnya dalam hati. Tapi tiba-tiba terdengar suara lagi. Kali ini sepertinya suara pintu tertutup. Siapa yang keluar masuk salah satu kamar, pikirnya. Entahlah, setelah itu Resti memutuskan untuk mematikan lampu besar dan membiarkan lampu kecil tetap menyala seperti biasanya. Kamar menjadi temaram. Ketika hendak merebahkan tubuh di tempat tidur, lagi-lagi terdengar suara pintu yang terbuka perlahan. Saat itulah timbul rasa penasaran. Resti berniat melihat keluar untuk mengetahui pintu kamar mana yang terbuka. Setelah sudah membuka pintu dan melongok keluar, benar dugaannya. Di luar kamar sungguh gelap gulita, hanya sedikit garisan cahaya dari luar rumah masuk melalui sela-sela jendela yang jadi penerangan. Untuk membantu penglihatan, Resti menggunakan lampu di ponselnya yang di tangan sejak tadi. Cahaya terang ponsel menyapu setiap sudut ruangan lantai 2 yang luas itu. Resti jadi bisa melihat cukup jelas, hening dan kosong. Tentunya itulah pandangan yang ada di hadapan. Sampai pada akhirnya pandangannya terhenti di salah satu kamar yang pintunya dalam keadaan terbuka. Ya, ternyata kamar yang pintunya terbuka adalah kamar misterius tadi. Takut dan penasaran, dua rasa itu berkecamuk di dalam kepalanya. Tapi akhirnya penasaran mengalahkan segalanya. Akhirnya Resti memutuskan untuk mendatangi kamar itu. Langkahnya pelan mendekat. Tapi walau semakin dekat, tetap hanya melihat gelap, sama sekali belum terlihat isi kamar. Sampai akhirnya dia sudah berdiri tepat di depan kamar misterius tersebut. Pintunya tidak terbuka sepenuhnya, hanya setengahnya saja. Lalu perlahan Resti mendorongnya sampai terbuka lebar. Dia belum bisa melihat dengan jelas isi kamar tersebut, masih gelap yang terlihat. Kemudian dia mengarahkan cahaya ponsel ke dalam kamar. Pada saat itulah dia melihat semuanya. Yang pertama dia lihat adalah tempat tidur besar berkelambu di sisi kiri. Rangka ranjangnya seperti terbuat dari besi kokoh. Kelambunya yang bagian depan dalam keadaan terbuka, sehingga dia dapat melihat kasur di dalamnya. Di atas kasur bertebaran banyak kuncup bunga. Tidak tahu jenis bunga apa, tapi akhirnya dia tahu di mana asal wangi bunga yang beberapa kali tercium di lantai atas. Dinding ruangan tertutup seluruhnya dengan kain berwarna hitam. Kain hitam itu menutupi sampai ke langit-langit. Di sebelah ranjang ada meja yang besar. Di atasnya tergeletak banyak benda-benda aneh dan seram. Beberapa di antaranya dia bahkan tidak tahu benda apa itu. Ya Tuhan, ruangan apa ini? Resti bergumam di dalam hatinya. Walaupun belum sempat melihat semuanya, tetapi belum juga kakinya melangkah, tiba-tiba dia mendengar suara. Ada suara menggeram, pelan tapi terdengar jelas. Refleks, dia mengarahkan cahaya ponsel ke sudut kamar tersebut, karena menurutnya suara itu berasal dari sana. Detik berikutnya, jantungnya seperti berhenti berdetak. Dia kaget ketakutan. Dia melihat makhluk hitam tinggi besar sedang berdiri di pojok kamar. Sebegitu tingginya hingga kepalanya nyaris menyentuh langit-langit kamar itu. Sungguh sosok yang sangat menyeramkan. Melihat itu semua, Resti langsung lari menuju ke kamarnya. Setelah sudah di dalam kamar,
Resti lalu menutup dan berdiri bersandar pada pintu karena dia sadar kalau pintu kamarnya tidak bisa dikunci. Resti menangis pelan, ketakutan, tapi walaupun begitu, dia masih bingung mendengar suara di luar. Suara pintu yang perlahan tertutup. Dia yakin itu pintu kamar misterius tadi. Setelah itu, semalaman Resti duduk bersandar di pintu hingga menjelang pagi. Sejak saat itu, Resti menyebut kamar misterius itu dengan sebutan kamar menyeramkan. Hari-hari berlalu, Resti terus jalani hidup di rumah Tante Maya. Tante Maya memenuhi janjinya untuk membiayai kuliahnya. Sekitar bulan Agustus, Resti sudah mulai berkuliah. Tapi semua kejadian seram di rumah tetap Resti rasakan. Terus saja kejadian itu yang membuatnya sangat tidak betah di rumah tersebut. Ditambah lagi, entah sudah 2 atau 3 kali Resti mengalami mimpi aneh menyeramkan. Di mimpinya, Resti didatangi makhluk tinggi besar yang sering dia lihat bergentayangan di dalam rumah dan kamar menyeramkan tadi. Sosok makhluk itu sungguh sangat menyeramkan. Dia tidak mampu untuk menggambarkannya. Di dalam mimpi, ketika makhluk itu datang, tubuhnya sama sekali tidak bisa bergerak. Dia hanya bisa menangis, kemudian makhluk itu meraih tangannya, menyeretnya, menarik tubuhnya dengan kasar. Lagi-lagi, dia hanya bisa berteriak dalam diam, amat sangat ketakutan. Lalu akhirnya mereka seperti berada di tepi jurang yang sangat dalam sampai si Resti ini tidak bisa melihat dasarnya. Tiba-tiba makhluk menyeramkan itu mengangkat tubuhnya, lalu melemparkannya ke dalam jurang. Di saat itulah biasanya Resti ini terbangun dari tidurnya, tersengal-sengal berkeringat lalu menangis sejadi-jadinya. Beberapa kali juga Resti bercerita kepada bapak dan ibunya tentang semua yang dia alami di rumah itu melalui sambungan telepon. Dia menceritakan semuanya, tapi sayangnya mereka hanya bisa menenangkan, minta Resti untuk kembali ke niat awal, yaitu berkuliah. Jangan pedulikan hal-hal lain. Untuk sementara, Resti berusaha untuk menuruti omongan mereka, berusaha untuk kuat menghadapi semuanya. Hanya sementara, gumamnya. Masih lekat dalam ingatan, waktu itu suatu hari di bulan November, hanya beberapa hari setelah hari ulang tahunnya. Sepulang kuliah sekitar jam 5 sore, Resti sampai di rumah. Ternyata Tante Maya dan Rifka sedang tidak ada di rumah. Hanya ada 3 asisten rumah tangga. "Pada kemana Mbak?" tanya si Resti ini kepada Mbak Ning. 3 jam tadi, Bu Maya berangkat ke Surabaya, Mbak. Rifka pingin jalan-jalan katanya. Pulangnya besok sore, jawab Mbak Ning. Jalan-jalan? Kenapa mendadak? Kok nggak bilang-bilang? Ucap si Resti ini. Oh ya sudahlah, mungkin mereka ada acara mendadak. Yang pasti aku harus bersiap sendirian di rumah ini, di rumah besar ini semalaman, pikirnya di dalam hati. Singkat cerita, malam pun tiba. Karena sendirian, setelah makan, Resti langsung masuk kamar. Walaupun masih jam 7:30, tidak seperti biasanya. Rumah semakin sepi dan hening. Biasanya terdengar suara TV atau percakapan Tante Maya dan Rifka. Kali ini tidak ada suara sama sekali. Rumah besar ini sangat terasa kosong dan hampa. Malam pun semakin larut. Sekitar jam 10, rasanya kantuk Resti mulai datang menyerang.
Resti yang seharian sudah sangat lelah karena banyak kegiatan, akhirnya tidur lelap. Tapi tidak lama. Jam 1 tengah malam, Resti terjaga. Lagi-lagi hembusan angin dingin menerpa tubuh membangunkannya. Resti langsung memperhatikan pintu kamar. Benar dugaannya, pintu dalam keadaan terbuka. Lagi-lagi seperti itu. Setelah sekian banyak peristiwa yang sudah dia alami di rumah ini, Resti jadi tidak berpikir panjang. Dia langsung bangkit dari tidur berniat untuk menutup pintu. Dia tidak mau membuang-buang waktu. Dia tidak mau menunggu sampai ada sesuatu yang menyeramkan lagi terjadi. Tapi ketika dia sudah berada di depan pintu dan hendak menutupnya, terdengar suara langkah kaki. Duk, duk, duk. Seperti suara langkah kaki berat. Tiba-tiba dia mendengar seperti itu. Terkaannya itu adalah suara pijakan kaki menyentuh ubin lantai. Suara kaki yang sedang melangkah berjalan. Dia terus berdiri, menajamkan pendengarannya, mencoba menebak dari mana suara itu berasal. Dari lantai bawah. Dia yakin kalau itu berasal dari bawah. Entah apa yang ada di pikirannya. Dia berjalan menuju tangga. Dari situ dia melihat situasi di lantai bawah. Duk, duk, duk. Suara itu masih saja terdengar. Sementara Resti masih berdiri di pinggir tangga, memperhatikan ke bawah. Awalnya dia belum melihat apa-apa, karena rumah dalam keadaan gelap gulita. Hanya sedikit cahaya yang masuk dari luar. Tapi setelah matanya mulai terbiasa melihat dalam kegelapan, akhirnya dia melihat sesuatu. Dia melihat si pemilik suara langkah kaki itu. Sosok makhluk tinggi besar, menyeramkan. Dia berjalan menyusuri lantai 1, melangkah pelan menuju tangga. Tangga besar menuju lantai atas, tempat di mana dia sedang berada. Seketika itu juga tubuhnya merinding. Dia ketakutan. Tapi walaupun begitu, dia masih saja terdiam terpaku melihat semuanya. Melihat makhluk menyeramkan itu yang akhirnya sampai juga di depan tangga, lalu menaikinya. Dia menuju ke arah Resti, terus berjalan pelan melangkahkan kakinya di tangga satu persatu. Seperti tersadar, lalu Resti melangkah mundur, perlahan mendekat ke pintu kamar, lalu memasukinya. Di dalam kamar, dia langsung menutup pintu rapat-rapat, lalu berlari menuju tempat tidur. Menaikinya, kemudian duduk meringkuk di tempat paling sudut. Resti sangat-sangat ketakutan. Berharap makhluk menyeramkan itu tidak akan masuk. Tapi harapan tinggal harapan. Karena dia melihat gagang pintu bergerak sendiri. Ada yang sedang berusaha untuk membuka dari luar. Benar. Karena beberapa detik kemudian perlahan pintu mulai terbuka. Di sini Resti mulai menangis. Dia tidak mampu berteriak. Ketika pintu sudah terbuka lebar, akhirnya Resti melihat sosok makhluk tinggi besar itu. Dia berdiri diam memperhatikan. Resti terpaku, tubuhnya kaku. Kemudian dia melangkah masuk. Pada saat inilah dia dapat melihat bentuknya dengan jelas. Sangat-sangat menyeramkan. Tidak mampu dia menggambarkan sosoknya. Lalu sosok itu terus mendekat dan semakin mendekat.
Seperti mimpi buruk yang menjadi nyata, dia merasakan semuanya. Akhirnya, dia sudah benar-benar berdiri di samping tempat tidur. Resti hanya bisa menunduk sambil terus menangis. Tapi tiba-tiba ponselnya berdering. Ponsel yang Resti letakkan di atas tempat tidur di samping bantal, jadi tidak susah untuknya meraih ponsel tersebut. Sambil menunduk, dia menerima panggilan telepon itu. "Nak, kamu belum tidur? Kok perasaan ibu nggak enak ya? Dari tadi ibu nggak bisa tidur. Apakah kamu baik saja?" Aku mendengar suara ibu. Resti mendengar suara ibu di ujung sambungan telepon. Semakin menjadi-jadilah si Resti ini menangis. "Bu, aku takut, aku nggak tahan. Aku pingin pulang saja, Bu. Aku takut, Bu." Sambil menangis, Resti bilang seperti itu sambil terus menundukkan wajahnya. "Iya nak, kamu pulang saja ya. Kamu pulang." Begitu jawab ibunya. Resti yang terus menangis sambil menceritakan apa yang dia alami dan apa yang sedang berusaha dia lewati malam itu. Syukurnya setelah itu Resti akhirnya berani untuk mengangkat wajah dan melihat seisi kamar. Ternyata makhluk seram itu sudah pergi, tidak ada di kamarnya lagi. Resti langsung berdiri lalu menutup pintu. Malam itu dia ditemani ibunya sampai benar-benar bisa tertidur. Keesokan harinya, tiba-tiba bapak datang pada sore hari. Dia sangat senang melihat beliau. Langsung dia peluk erat-erat tubuhnya. "Pak, aku sudah tidak kuat lagi. Aku mau pulang saja." "Pak, tolong bolehkan aku pulang ya, Pak," ucapnya sambil menangis sesegukan. "Iya nak, bapak juga datang untuk menjemput kamu kok. Bapak dan ibu sudah tahu semuanya. Ayo kita pulang." Begitu kata bapak si Restinya. Sore itu juga, Resti pulang ke Jogja bersama bapak, meninggalkan rumah Malang dengan segala kengeriannya. Ya, dan itulah kisah horor kita pada video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk menunggu video saya selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Dadah.